Darkem binti Darno, perempuan sederhana, kelahiran 1966. Dia warga desa Kalerang, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Di keluarga Darkem, pendidikan merupakan hal penting. Orang tua mendorong anak-anak belajar dan bersekolah sebaik mungkin. Hal itu membuat Darkem sejak dini sudah bercita-cita jadi guru. Setamat SMA, Darkem kuliah. Saat kuliah, dia menjalin asmara dengan Bambang Purwo Mei Hartanto yang masih merupakan kerabat jauh. Hubungan itu serius dan mereka berencana akan menikah. Status Mas Bambang duda. Kabarnya, pernikahan pertama pria itu berlangsung singkat hanya 6 bulan karena sang istri kabur tidak kuat menghadapi perangai buruknya. Darkem tahu soal itu. Teman-temannya juga mengingatkan, jangan nikah dengan Bambang, palingan usia pernikahanmu cuma bertahan 3 hari. Namun Darkem pantang mundur. Mungkin hal itu justru jadi tantangan baginya, bisa menaklukkan Bambang, bisa mengubah pria itu menjadi sosok yang lebih baik dan bertanggung jawab. Pada tahun 1988 di usia 23, Darkem akhirnya menikah dengan Bambang. Setelah Darkem berhasil menyandang gelar sarjana pendidikan, cita-citanya menjadi guru akhirnya tercapai ketika dirinya diterima sebagai PNS dan mengajar sebagai guru di sebuah SD negeri. Sedangkan Mas Bambang sehari-hari kerjanya hanya main burung dan memelihara burung. Sesekali dia juga menjual burung jika harga cocok. Sejak awal pernikahan, yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung adalah Darkem. Ketika satu persatu anak mereka lahir hingga genap 4, Mas Bambang tidak berubah juga. Tetap saja saban hari main burung. Perangainya buruk, temperamental, kasar, egois, pemalas. Kalau minta uang, gayanya mirip preman tukang palak. Bambang selalu ingin dilayani, tidak sabaran. Jika keinginannya tidak dipenuhi, dia marah, main tangan, gampar sana, gampar sini. Sudah biasa wajah dan tubuh Bu Guru Darkem lebam-lebam. Orang sekitar maklum, meski setiap ditanya, Darkem selalu bilang, saya jatuh, terbentur. Tak cuma itu, Bambang juga pencemburu, cemburu yang tidak berdasar. Suatu hari ketika Bambang dan Darkem jalan bareng, mereka bertemu dengan mantan pacar Darkem. Darkem dan si mantan saling sapa. Akibatnya fatal. Setiba di rumah, Bambang murka dan menuduh Darkem sengaja bergenit-genit dengan si mantan. Tentu saja Darkem membantah tuduhan itu. Bambang yang tidak percaya minta bukti. Kalau kamu memang cinta aku, minum air kencingku. Agar pertengkaran reda, Darkem manut. Dia tampung air kencing Mas Bambang dalam gelas dan dia minum sampai teguk penghabisan. Bambang tertawa puas. Kehidupan pernikahan Darkem dan Bambang terus berlangsung hingga 25 tahun yang disebut pernikahan perak. Tapi bukan perak kemilau, melainkan perak yang kusam menghitam. Pada saat yang sama, pangkat PNS Darkem semakin mantap. Dia sudah golongan 4A. Anak pertama sudah menikah, anak kedua dan ketiga kuliah dan kos di tempat lain, sedangkan si bungsu tinggal bersama Darkem dan Bambang. Tapi hubungan Pak Sutri itu tidak berubah. Darkem tetap bekerja sebagai pencari nafkah, sementara Bambang saban hari asyik main burung. Keduanya masih kerap bertengkar dan Bambang juga tetap menggampar Darkem jika marah. Akhirnya setelah 25 tahun, Darkem memutuskan pisah ranjang dan pisah rumah dengan Mas Bambang, meski tidak bercerai, sebab Bambang bilang dia tidak akan pernah menceraikan Darkem. Boleh pisah rumah, kata Bambang, dengan catatan Darkem tidak boleh membawa anak bungsu mereka Syifa yang berusia 4 tahun. Syifa harus tinggal bersamaku, tegas Bambang, yang tampaknya memakai anak sebagai alat untuk mengontrol Darkem agar tidak berani macam-macam. Darkem menurut sebab takut pada murka Bambang. Secara rutin dia berkunjung ke rumah Mas Bambang untuk bertemu Syifa. Dan tak lama kemudian terjadilah malapetaka itu. Begini ceritanya. Sudah 7 bulan Darkem yang tinggal di rumah orang tuanya di desa Kretek pisah rumah dengan suaminya. Apakah hidupnya jadi tenang dan senang? Tidak juga. Dia sering pusing memikirkan keuangan. Sebagai guru SD negeri gajinya kecil, padahal dia harus menanggung biaya kuliah 2 anak. Di bulan Maret 2014, Darkem mendengar kabar Bambang mendapat warisan dari orang tua. Nah, kebetulan, pikir Darkem,
Pada Jumat 7 Maret 2014 sekitar pukul 11 siang, Darkem pun mendatangi Bambang di rumahnya di Desa Kaliarang. Saat itu di rumah hanya ada Bambang dan si bungsu Syifa. Darkem dan Bambang saling diam, tidak bertegur sapa. Darkem langsung bermain dengan si bungsu. Bambang kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Pukul 1 siang pria itu kembali ke rumah lalu makan seorang diri. Setelah itu dia asyik memberi makan burung-burungnya. Ketika Bambang berada di dapur, Darkem mendatanginya dan minta uang 500.000 untuk biaya kuliah anak-anak. Kan kamu dapat warisan banyak. Bambang menolak. Yang niat nguliahin kan kamu. Ya bayar aja sendiri. Saya lebih baik kehilangan anak istri daripada kehilangan uang. Uang itu akan saya nikmati sendiri. Darkem terdiam, mencoba memohon lagi. Tolonglah mas, saya sudah habis-habisan. Barang-barang sudah saya jual semua untuk biaya kuliah anak-anak. Itu urusanmu, bentak Bambang. Darkem naik pitam, langsung menuding Bambang. Sama anak sendiri pelit, sama pelacur baik. Pertengkaran pun tidak terelakkan. Bukan cuma perang mulut tapi meningkat jadi perang fisik. Bambang menindih tubuh Darkem di lantai dengan lututnya hingga lengan Darkem lebam. Si bungsu Syifa yang saat itu sedang tidur terbangun dan menangis. Darkem buru-buru masuk ke kamar dan menenangkannya. Sementara itu Bambang merokok dengan tenang. Di kamar Darkem berusaha menenangkan diri, tapi gagal. Fisik babak belur sudah biasa, tapi sakit di hatinya sudah tidak tertahankan. Dia ingat semua perlakuan buruk Mas Bambang padanya. Sejak nikah Darkem sudah jadi pencari nafkah. Dianiaya pula, dijambak, dipukuli, disuruh minum air kencing, bahkan disuruh menjilat ludah suaminya. Sudah pukul 3 siang, Darkem masih di kamar menemani anak bungsunya. Pikirannya semakin gelap, dia ingin memberi pelajaran pada Bambang. Darkem pun bangkit dari tempat tidur. Dia ambil martil dari atas lemari lalu melangkah masuk ke kamar suaminya. Di sana, Bambang sedang tidur siang. Tanpa pikir panjang, Darkem mengayunkan martil hingga menghantam kepala Bambang. Pria itu terbangun, berteriak kesakitan, berusaha melawan. Darkem semakin kesetanan. Kembali dia hantamkan martil ke kepala Bambang hingga 4 kali. Tapi Bambang masih bergerak-gerak. Segera Darkem membekap wajah Bambang dengan bantal hingga 15 menit. Akhirnya pria itu diam, tidak bergerak lagi. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Syifa dari kamar sebelah. Darkem buru-buru membersihkan tangan dan masuk ke kamar menenangkan anaknya. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Sesaat kemudian Darkem keluar kamar. Dia melangkah menuju kamar tidur suaminya. Di atas ranjang tampak jasad Bambang bersimbah darah. Darkem membungkus jasad dengan sprei. Perlahan dia turunkan Bambang dari atas ranjang dan menyeretnya ke kamar tengah. Setelah menutupnya dengan karpet, Darkem menutup pintu kamar. Darkem kemudian membawa Syifa ke rumah Eli, adik tiri Bambang yang berada tak jauh dari rumah Bambang. Setelah menitipkan Syifa, Darkem kembali ke rumah Bambang lalu mengikat jasad Bambang yang terbungkus sprei, kemudian membungkus kepala suaminya itu dengan plastik agar darah tidak berceceran. Selanjutnya, Darkem kembali ke rumah Eli dan menginap hingga pagi di sana bersama Syifa. Esoknya, Sabtu 8 Maret 2014, suami Eli mengantar Darkem dan Syifa ke warung milik Subagio, kakak Darkem. Saat itu, Leti, anak Darkem yang sudah kuliah juga datang ke warung. Darkem mengajak Subagio bicara 4 mata. Aku baru saja membunuh Mas Bambang. Betapa terkejut Subagio. Kamu harus lapor polisi. Darkem menolak. Bantu aku membuang jasadnya. Subagio yang takut segera menggeleng. Kalau tidak aku akan bundir, ancam Darkem. Subagio kebingungan. Dia berpikir-pikir. Dia tahu selama ini Bambang memperlakukan Darkem dengan buruk. Subagio sering melihat badan Darkem lebam-lebam karena dihajar Bambang. Akhirnya Subagio setuju membantu Darkem. Bersama keduanya menuju rumah Bambang, sementara anak-anak tinggal di warung. Mereka menyiapkan tong dan mencoba memasukkan jasad ke dalam tong, tapi gagal karena berat. Coba minta bantuan Willy, usul Subagio. Darkem pun mendatangi rumah Willy, kerabatnya. Saya telah membunuh Mas Bambang dan perlu bantuanmu membuang jasadnya. Bukan main terkejut Willy. Awalnya dia menolak, namun akhirnya setuju setelah Darkem memohon-mohon.
Sementara itu Darkem sempat mengajak anaknya Letty ke warnet dan minta Letty melakukan pencarian di Google tentang cara menghilangkan sidik jari, sebab Darkem ingin menghilangkan sidik jari Bambang. Tapi kemudian Darkem mundur saat tahu ternyata tidak mudah menghilangkan sidik jari seseorang. Nah, saat yang dinanti Darkem tiba. Dia beserta Subagio dan Willy sudah berada di rumah Bambang dengan mobil pickup sewaan. Mereka memasukkan jasad ke dalam tong, lantas menaruh tong di dalam bak mobil pickup. Setelah itu Darkem buru-buru membersihkan bercak darah di lantai dan dinding. Di tengah gelap malam dengan mobil pickup, mereka kemudian membawa jasad dan membuangnya di sebuah sungai di kawasan Lumbir, Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Kemudian pada Minggu 9 Maret 2014 pukul 5 pagi, Subagio mengantar Darkem dan Shiva ke rumah orang tua Darkem di desa Kretek, Paguyangan. Darkem yang kecapean langsung beristirahat dan Subagio pulang. Si bungsu Shiva yang tampaknya tahu kejadian mengerikan yang menimpa ayahnya berkata pada sang ibu Darkem, "Bapak mati ya?" Shiva bilang dia senang sekarang bisa tinggal dengan ibunya. Sebab selama ini dia tidak suka tinggal dengan sang ayah yang kerap mengajaknya ke tempat hiburan malam. Tidak perlu waktu lama, pada Minggu 9 Maret 2014, jasad Bambang ditemukan warga di sungai. Setelah menanyai saksi-saksi dan melakukan scan sidik jari, polisi berhasil mengungkap identitas jasad, yakni Bambang Purwomei Hartanto, warga desa Kalierang, Bumiayu, Brebes. Polisi pun mendatangi Darkem, istri Bambang. Awalnya mereka tanyakan ciri-ciri Bambang. Darkem menjawab, orangnya tinggi kurus, rambut agak panjang dan ikal, di dada ada tahi lalat dan memakai gigi palsu. Ketika polisi mengatakan mereka menemukan jasad Bambang di sungai, diduga dibunuh orang, Darkem pura-pura kaget. Dia mengatakan sejak Sabtu sudah mencari-cari keberadaan Bambang tapi tidak ditemukan. Polisi kemudian memeriksa rumah Bambang. Mereka menemukan hal yang sangat mencurigakan, bercak darah di dinding kamar. Pihak pertama yang dicurigai polisi tentu saja sang istri Darkem. Apalagi diperoleh informasi, mereka telah pisah ranjang, pisah rumah, dan kerap bertengkar. Setelah diinterogasi panjang lebar, Darkem akhirnya mengaku dia telah membunuh Bambang dengan martil. Dan dengan bantuan Subagio dan Willy telah membuang jasad Bambang ke sungai. Polisi segera menahan ketiga pelaku. Kapolres Brebes Ferdi Sambo dan tim yang menangani kasus tersebut. Pembunuhan terjadi pada Jumat 7 Maret 2014 di rumah korban. Pelaku tega membunuh suaminya sendiri lantaran sejak pernikahan selama 25 tahun tidak pernah dinafkahi atau diberi uang. Padahal pelaku sangat membutuhkan biaya hidup bersama anak-anak yang diantaranya ada yang sudah kuliah. Pelaku juga mengatakan sering diperlakukan kasar dan dianiaya hingga akhirnya membunuh suaminya. Demikian kata Ferdi Sambo yang sekitar 9 tahun kemudian akan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Brebes, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut ketiga terdakwa vonis ringan 4 tahun. Di hadapan majelis hakim, Darkem mengaku hilaf, tidak berniat membunuh Bambang dan hanya ingin memberi pria itu pelajaran. Aksinya dilakukan secara spontan, tidak direncanakan. Darkem membeberkan permasalahan rumah tangganya. Dia mengaku tidak dinafkahi dan kerap dianiaya. Pada tahun 1998, Bambang bahkan pernah mengancam akan membunuhnya. "Saya menyesal atas perbuatan saya, Pak Hakim. Saya mohon Pak Hakim mau meringankan hukuman saya," kata Darkem sambil menangis. Nah, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan kompak mendukung Darkem dan mengungkap perilaku minus korban. Murwati, kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri tempat Darkem bekerja, mengatakan Darkem sosok yang supel, giat bekerja, sabar, dan penuh inisiatif. Seorang teman Bambang yang bernama Suwardi turut bersaksi dan mengatakan Bambang orang yang suka bertengkar dan tidak punya pekerjaan tetap. Sementara itu saudara Bambang mengatakan dia dulu pernah tinggal dekat dengan rumah Bambang yang saat itu juga ditempati Darkem dan anak-anak. Dia prihatin sebab Bambang tidak menafkahi Darkem dan anak-anak. Bambang juga selalu memaki-maki, memukul, dan menendang Darkem. Bahkan Bambang pernah melempar kaca jendela dengan batu hingga pecah saat Darkem berada di dalam rumah. Anak Bambang dari pernikahan terdahulu ikut bersaksi, Bambang pernah mengatakan sampai kapanpun tidak akan menceraikan Darkem.
Di persidangan, adik tiri Bambang bersaksi dirinya selalu menghindari Bambang karena Bambang kerap melakukan kekerasan saat minta uang. Si adik tiri pernah dipalak uang 140 juta oleh Bambang guna mengurus balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama ibu mereka agar tanah itu bisa jadi hak milik Bambang, padahal tanah itu merupakan hak waris si adik tiri. Demikianlah semesta tampaknya berpihak pada Darkem CS. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun saja kepada Darkem, Subagio, dan Willy. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU 4 tahun. Hakim beralasan karena Darkem merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anaknya masih membutuhkan dirinya. Selain itu, Darkem juga sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana. Meski begitu, karena terbukti terlibat aksi pidana, apa boleh buat, Darkem diberhentikan sebagai PNS golongan 4A. Dia tidak lagi menyandang titel guru. Demikianlah akhir kisah Darkem bin Darno asal Brebes. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.